Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membuka lagi, kita akan belajar lagi untuk pemrograman robot industri dengan menggunakan software Sairos Educational. Jadi dengan menggunakan software ini kita bisa memprogram dan sekaligus mensimulasikan. Setelah kemarin kita belajar yang sederhana, sekarang kita akan belajar sedikit yang lebih kompleks. Oke, kita buka softwarenya. Kita menggunakan Sairos Educational. Oke, kemudian kita masuk ke robot programming, dan kita setelah kemarin kita masuk ke intro model di first step di sini, kita sekarang masuk ke MPS station. Nah, di sini ada beberapa MPS station yang nantinya bisa kita gunakan untuk pembelajaran robot industri. Kita coba yang paling atas di sini adalah robot assembly station with RV 2FB, itu ya, RV2FB. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini ada seperti yang kemarin kita lihat, ini ada reference-nya, kemudian ini ada user-nya. Nah, ini adalah secara virtualnya, sedangkan ini adalah secara realnya. Kalau station-nya kita punya, gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini untuk start videonya, tapi kita akan melihat dari reference model yang ada di sini. Oke. Nah, setelah kita buka reference modelnya, maka akan tertampil di sini. Ini adalah reference modelnya. Nah, ini adalah robot Mitsubishi RV2FB. Terus kemudian di sini adalah programnya yang sudah dibuat untuk referensi kita. Kita menggunakan Milva Basic 5 untuk yang ada di sini. Nah, di sini programnya akan sedikit lebih kompleks ya, karena di sini ada beberapa kerja dari station yang dikendalikan oleh PLC. Nah, kita mempunyai posisi yang sudah ditentukan. Ini adalah posisinya. Ini posisinya kita juga bisa buat sendiri. Ya, kita juga bisa memanfaatkan posisi yang ada di sini. Jadi ini kalau saya double klik, ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 3, ini adalah posisi 4, posisi 50 dan sebagainya. Ya. Nah, ini nanti ada 4 benda kerja, ini saya reset. Ada 4 benda kerja yang nantinya akan diassembling dengan menggunakan sistem ini. 1 adalah tabungnya, 2 adalah springnya, 3 adalah pistonnya, dan 4 adalah tutupnya. Jadi ini nanti adalah replika dari assembling dari replika single acting cylinder. Maka di situ ada komponen tabung, ada komponen spring, piston, dan covernya. Nah, di sini untuk memulai belajar kita harus mensimulasikan sistemnya yang ada di sini untuk melihat bagaimana kerja dari program yang ada di sini. Ya, ini adalah programnya yang sudah dibuat dari proses assembling yang ada di sini. Nah, memang di sini akan lebih kompleks kita belajar untuk pemrograman yang ada di sini. Maka kita perlu nantinya memperhatikan sungguh. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana sistem ini bekerja. Nah, pertama nanti yang harus kita lakukan, kita harus start di sini, sehingga proses yang ada di sini siap dimulai. Nah, di sini ada tombol yang digunakan untuk start yang di atas di sini. Ini adalah stop. Ini adalah tombol yang digunakan untuk reset. Nah, kita harus memasukkan benda kerjanya dulu. Jadi nanti benda kerja akan masuk di sini untuk tabungnya. Misalnya kita pakai tabung yang warna merah, maka akan masuk di sini. Kemudian spring ini akan masuk di sini. Ya, terus piston akan tertampil di sini. Terus kemudian ini adalah covernya. Nah, kita
coba satu dulu ya. Jadi satu tabung, satu spring, terus kemudian ini pistonnya sudah ada beberapa di sini, terus kemudian ini adalah covernya. Kita bisa lihat diputar di sini, ya kita rotate misalnya untuk melihat dengan lebih jelas yang ada di sini. Ya, nah kemudian kalau sudah, maka ini bisa kita tekan untuk tombol resetnya, ya. Nah maka sistem akan menuju ke posisi awal di sini. Ini adalah tombol resetnya, maka program ini bekerja. Nah ini akan menunggu tombol ini, ya. Ini adalah tombol yang ada di sini, SS1 sama dengan 1. Maka ini akan menunggu di sini. Kalau ini saya tekan, maka sistem akan bekerja. Ya. Nah, di sini ada delay tadi 3 detik, terus kemudian ini ngambil untuk tabungnya. Kemudian tabung ini harus dicek posisi dan orientasinya. Kemudian setelah itu akan diletakkan di dalam assembling sistem yang ada di sini, ya. Oke, kalau sudah mereka tahu posisinya, kemudian akan mengambil pistonnya. Nah, ini bisa diperhatikan bagaimana kerja dari programnya yang ada di sini. Nah, memang kita akan belajar bagaimana pemrograman robot yang ada, gitu ya. Bagaimana robot yang ada di sini mengassembling semua benda kerja yang ada di sini. Nah, ini adalah covernya untuk diassembling. Kalau sudah selesai, nanti akan diletakkan di slider di sini untuk dikirim ke proses selanjutnya. Oke. Kalau sudah ditutup covernya, maka benda akan diletakkan di slider di sini. Nah, ini proses kemudian dia tidak akan berjalan sebelum ada benda kerja lagi. Maka ini kita bisa kasih misalnya benda kerja yang warna perak, terus kemudian ini kita kasih spring satu lagi, terus kemudian kita covernya ini masih ada ya, pistonnya masih ada, covernya yang kita tambahkan satu, ya. Nah, untuk belajar pemrograman robot, maka kita harus tahu secara 3 dimensi urutan kerjanya dari robot itu di mana saja, posisinya di mana saja, terus kemudian kita tahu bahasa programnya, ya kita menggunakan Milva Basic 5 yang ada di sini. Nah, yang kita bisa belajar menggunakan MoveMaster Command Program untuk Mitsubishi RVM1, terus Milva Basic 4 kemarin untuk Mitsubishi RV2AC, dan di sini adalah Milva Basic 5 untuk Mitsubishi RV2 FB tadi. Ya, di sini kalau sudah orientasinya sudah pas yang ada di sini, ini akan diputar supaya cover itu tidak nabrak ya penguncinya. Kalau ini sudah terkunci, maka ini akan diambil untuk diletakkan di slider. Ya. Terus kemudian sistem akan menunggu di atas di sini. Ya, akan menunggu di atas di sini. Artinya part 1 ya, kalau part 1 ini kita klik, maka robot dia akan berjalan. Ya. Nah, di sini kita coba tidak memasukkan untuk spring dulu. Nanti bagaimana robot akan bekerja, ya. Kita lihat dulu. Kalau pistonnya sudah ada, jadi piston bisa langsung diambil. Ya, ini menentukan orientasi. Kemudian setelah orientasinya pas, ini akan diletakkan supaya nanti pengunci di piston dan pengunci yang ada di cover tidak saling menabrak. Nah, setelah kita taruh piston, maka ini akan menunggu, ya. Di sini tidak ada, ya, tidak ada springnya. Anda lihat di sini, ini akan warna kuning.
Maka kalau di sini kita kasih spring, ya, kemudian kita reset yang ada di sini, kita jalankan lagi. Oke, maka springnya akan jalan untuk diambil. Ya, demikian pula kalau ini piston tabung tidak ada, kita lihat, nah ini tidak ada tabungnya, maka ini akan menunjukkan bahwa ini tidak ada tutupnya. Maka tutupnya ini kita berikan, terus kemudian setelah itu kita start lagi. Maka kita akan ada tutupnya, baru ini akan berjalan. Maka di sini nanti programnya nanti akan membuat supaya sistemnya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau sudah pas, maka ini akan ditaruh di slider. Nah, sekarang kita yang keempat, ini terakhir, kita warna merah kita berikan, gitu ya. Terus robotnya akan mengambil. Kita lihat di situ. Ini adalah untuk yang terakhir sistem kita. Nanti akan kita untuk yang 4 di sini. Nanti kita lihat lagi bagaimana sistem yang ada di sini programnya digunakan untuk menunggu apabila komponennya belum ada. Nah, ini untuk yang pistonnya sudah ada, maka ini tadi untuk warna hitam dan warna putih di sini adalah membedakan nanti tabungnya, kalau warna putih nanti dikasih yang putih. Nah, di sini tidak ada springnya, maka Anda lihat di sini warnanya kuning. Maka ini kita kasih yang di sini white SS1, berarti dia menunggu di tombol ditekan. Ini kalau saya klik di sini masuk ke spring, ini harus saya tekan baru dia berjalan. Nah, di sini ada sensornya mengindikasikan. Nah, ini juga, ini Anda lihat tidak ada bendanya satu, ya. Di sini kita menunggu tombol 1. Kalau ini saya kasih, ya, terus kemudian saya start, maka sistem akan berjalan dengan normal lagi. Nah, kita harus bisa membuat supaya jika tidak ada benda kerjanya di sini, sistemnya akan memberikan informasi kepada operator apa yang harus dilakukan, ya, supaya nanti program robot ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, nah ini yang terakhir untuk covernya sudah. Kalau sudah akan diletakkan di slider. Oke, demikian bagaimana kita belajar pemrograman robot industri. Di sini robotnya menggunakan RV2FB, nah, dengan menggunakan software Seiros Educational. Ya, jadi dengan software ini kita bisa belajar mensimulasikan sistem robot kita, kerja robot kita sebelum ini nanti di download ke robot yang sesungguhnya, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa sistem robot ini bekerja dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika nanti di download, maka sistem pergantian produksi akan berjalan dengan lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.